Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Sini kami akan mempresentasikan tampilan antarmuka yang telah kami rancang di wix.com. Kami beranggotakan 5 orang, yakni saya Stefani Dewi Cinta dengan 3 digit NIM terakhir 258. Saya Abdurrahman Jaul Haq dengan 3 digit NIM terakhir 261. Saya Kakak Fajri Ramsyah dengan 3 digit NIM terakhir 259. Saya Tifania Jawa Salsabila dengan 3 digit NIM terakhir 256. Saya Lorevaya dengan 3 digit NIM terakhir 271. Pertama, kami akan mempresentasikan bagian beranda di website Genzi Kooperatif. Sini menampilkan bagaimana pengelolaan bisnis koperasi di Genzi dan dimulai dari pencatatan sampai laporan keuangan. Dikelola secara profesional dan anggota koperasi ini melayani secara online melalui aplikasi ataupun website Genzi Kooperatif. Di sini ada menu coba gratis. Setelah diklik, nanti dia akan menampilkan login dengan akun Google atau dengan akun Facebook. Bisa juga mendaftar dengan email apabila belum sama sekali mempunyai akun. Lalu di bawahnya lagi, terdapat visi dan misi Genzi Kooperatif. Visinya adalah menjadi pusat informasi dan layanan terkemuka bagi para anggota koperasi, memberikan akses mudah dan transparan terhadap segala informasi terkait koperasi. Misi kami ada 4, yakni memberikan platform yang interaktif dan informatif bagi para anggota koperasi untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Kemudian memudahkan anggota koperasi dalam mengakses informasi terkini dan layanan koperasi. 3, menumbuhkan jiwa entrepreneur kepada setiap anggota. Dan yang terakhir, mengembangkan usaha dan kemandirian anggota. Di bawahnya menampilkan bank mana saja yang mempercayai kami. Ini bank yang terdapat di kota Surabaya. Terdapat 6, ada American Express, kemudian Bank Danamon Indonesia, lalu ada Bank Sentral Asia, Bank Niaga, dan Bank Lipo. Di bawahnya ada beberapa penjelasan tentang kemudahan pengelolaan simpanan anggota. Ada 2, yakni setoran dana lewat virtual account bank dan pencairan dana ke bank lain. Bila user mengklik selengkapnya, maka nanti akan diarahkan ke kemudahan berikutnya. Namun karena kelompok kami belum membuat, jadi di video berikutnya akan kami jelaskan. Lalu di bawahnya terdapat alamat kantor Genzi Kooperatif, ada telepon, WA, dan alamat email. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Kemudian di bagian profil. Di bagian sini terdapat informasi tentang Genzi Kooperatif, yaitu didirikan oleh para mahasiswa aktif dari Sisfor Unesa. Genzi Kooperatif didirikan dengan visi untuk menjadi pusat inspirasi dan kolaborasi bagi generasi muda yang ingin meraih impian dan menciptakan perubahan. Genzi Kooperatif tidak hanya sebuah organisasi, tetapi kami adalah komunitas pendukung pertumbuhan pribadi dan profesional para anggota. Kami bertekad untuk memberikan kontribusi positif pengembangan potensi mahasiswa melalui berbagai program. Dengan menghadirkan kesempatan mahasiswa berinovasi, berwirausaha, dan berkontribusi secara nyata. Di bawahnya, yaitu ada tim anggota dari Genzi Kooperatif. Stefani Dewi Cinta yaitu sebagai ketua yang bertanggung jawab atas kepemimpinan, mengarahkan kebijakan koperasi, dan memimpin rapat pengurus. Kemudian ada Tiffany Zahwa Salsabila sebagai sekretaris, yaitu bertugas dalam administrasi, membuat dan menyimpan catatan rapat, serta mengurus komunikasi internal dan eksternal koperasi. Selanjutnya ada Yolan Revaya sebagai bendahara, bertanggung jawab atas keuangan koperasi, termasuk pencatatan keuangan, pembayaran, dan pelaporan keuangan. Kemudian
Kakak Fajriri Ramsyah sebagai Dewan Pengawas, yaitu memantau kegiatan keuangan dan operasional koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku serta melaksanakan pemeriksaan internal. Itu yang terakhir ada Abdurrahman Jaul Haq sebagai Komite Pemasaran dan Kredit, bertugas dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran produk atau layanan koperasi, serta membangun hubungan dengan pelanggan atau anggota baru, serta melakukan penilaian terhadap pemohon peminjam dari anggota, menetapkan persyaratan kredit, dan memantau pengembalian pinjam. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, jadi selanjutnya di sini ada laman keunggulan ya. Laman keunggulan ini biasanya memuat informasi tentang produk atau layanan yang ditawarkan, seperti fitur-fitur unggulan, manfaat, kelebihan, dan kelebihan dibandingkan dengan pesaing, serta alasan mengapa pelanggan harus memilih produk atau layanan tersebut. Nah, di sini produk atau layanan yang ada di sini adalah Gen Z Corporation. Nah, di sini kenapa harus memilih Gen Z Corporation? Di sini ada alasannya. Yang pertama, telah dikembangkan kurang lebih 3 tahun sejak tahun 2021, selanjutnya telah digunakan lebih dari 100 orang di seluruh Surabaya. Selanjutnya, terdapat koperasi serta KSP atau simpan pinjam, KSU koperasi serba usaha, selanjutnya ada koperasi syariah, selanjutnya ada koperasi produsen dan koperasi konsumen dan lain-lain. Di sini juga terdapat fitur auto update yang berisi yang isinya berkembang dengan teknologi cloud service, memungkinkan klien kooperasi memiliki fitur paling update secara real time. Selanjutnya, mengalami proses research, development, serta trial dan error yang cukup lama, sehingga lebih mengetahui kebutuhan koperasi di lapangan. Dan terakhir, memiliki sistem supporting yang solid dengan dukungan layanan maintenance support selama situs web digunakan. Ya, di bawahnya ada di sini juga terdapat jaminan aman, mudah digunakan dan fitur terlengkap. Nah, di sini kita dapat lihat di dalamnya apa saja selengkapnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada fitur web yang berada di Genzi Kooperatif. Di sini ada fitur terbaik kami yaitu simpan dan deposito, terus habis itu pinjaman dan accounting. Oke, simpan dan deposito di sini ada simpanan wajib. Simpanan wajib di sini yaitu sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh anggota. Setelah itu ada simpanan pokok, simpanan yang dibayar sekali selama menjadi anggota, dan simpanan sukarela yaitu iuran yang dibayar oleh anggota koperasi secara sukarela atau tidak adanya paksaan. Setelah itu ada tabungan berjangka. Tabungan berjangka yaitu jenis tabungan di mana nasabah menyetor sejumlah uang ke dalam rekening bank dan menentukan jangka waktu simpan. Dan selanjutnya ada manajemen suku bunga. Dan ada fitur pinjaman. Pinjaman auto debit atau sistem pembayaran otomatis yang mengurangi saldo di rekening karena adanya transaksi yang dilakukan oleh nasabah berdasarkan kesepakatan yang sudah lebih dulu terjalin antar pihak bank dan nasabah. Setelah itu ada pelunasan sebagian, yaitu mengurangi pokok pinjaman, mengurangi cicilan angsuran KPR, mempercepat tenor pinjaman agar lebih cepat lunas. Dan setelah itu ada pelunasan yang dipercepat. Adalah pelunasan yang dilakukan oleh debitur sebelum masa pembiayaan berakhir. Selanjutnya ada manajemen jaminan. Setelah itu yang ada di accounting ada jurnal seluruh transaksi yang berisi catatan data transaksi keuangan yang meliputi segala pemasukan atau pengeluaran yang terjadi dalam sebuah bisnis. Setelah itu ada laporan neraca dan laba rugi, menggambarkan kinerja keuangan dari eh, menggambarkan kinerja keuangan dari Gensi Kooperatif. Setelah itu ada laporan transaksi lainnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya yaitu pengguna untuk masuk kayak menjadi member Genji Kooperatif. Setelah mengklik daftar, maka pengguna akan diarahkan kepada mendaftar dengan Google ataupun dengan Facebook. Tetapi jika pengguna sudah menjadi member salah satu dari Genji Kooperatif, maka terdapat fitur login, bukan sign in. Di sini akan menampilkan akun dari pengguna jika sudah mendaftar menjadi Genji Kooperatif. Itu saja bagian fitur-fitur yang terdapat di website kami, yakni Genzi Kooperatif. Jadi ada 5, beranda, profil, keunggulan, fitur web, dan yang terakhir di mana kita bisa login untuk mendaftar sebagai member dari Genzi Kooperatif. Baik, saya akhiri. Sekian dan terima kasih.